Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Teman-teman tahu gak sih akidah itu apa? Nah, kalau kita berbicara mengenai akidah, maka kita harus mengosongkan dulu gelas-gelas pikiran dan perasaan kita. Karena ketika kita mendefinisikan akidah Islam, maka kita memerlukan informasi, kita memerlukan indera, kita memerlukan otak, sehingga akal kita ini kemudian bekerja secara sempurna untuk menghasilkan suatu pemikiran yang mendalam dan cemerlang. Barulah bisa dihasilkan fikrul mustanir, pemikiran yang cemerlang. Berpikir atau tafakkur. Maka ketika kita menggunakan indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera-indera yang lainnya, visual kita akan menangkap bagaimana manusia, alam semesta, dan kehidupan ini bergerak secara teratur dan sempurna. Kita kemudian mengamati bahwa matahari, bulan, bintang, semuanya berada pada tempatnya masing-masing. Berada pada garis edarnya, rotasinya, pada perputarannya sendiri-sendiri. Tidak terjadi kecelakaan di angkasa raya antara satu planet dengan planet yang lain, tidak juga saling bertubrukan. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Disinilah kemudian akal kita tidak mampu mencerna hal-hal yang tinggi itu, bahwa ternyata di balik alam semesta ini pasti ada kekuatan yang lebih besar yang mampu menciptakan segala sesuatu itu menjadi teratur. Bagaimana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, mereka kemudian berkembang biak, tumbuh berdasarkan polanya masing-masing. Tidak pernah teman-teman menyaksikan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain seperti misalkan jin atau bangsa setan dan iblis tidak mendapatkan kehidupannya yang layak sebagaimana fitrahnya masing-masing. Sehingga pada kehidupan manusia itu sendiri kita juga dapat memastikan bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat, yang maha hebat, yang mampu membuat jasad manusia, fisik manusia, jiwa, batin manusia menjadi teratur, berjalan sesuai dengan porosnya. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kehidupan yang dimulai dan dia pasti akan berakhir. Maka tidak ada seorang pun, sekalipun dia adalah seorang Fir'aun yang mengaku diri Tuhan, dia tidak mampu untuk membuat kehidupan ini berakhir di tangannya. Atau dia tidak kemudian mampu membolak-balikan alam semesta ini, dan dia juga tidak mampu mengatur manusia bagai robot. Artinya, di balik alam semesta, di balik manusia, dan di balik kehidupan ini mutlak dan wajib ada kekuatan yang luar biasa yang kita yakini itu adalah Allah, zat yang wajib diibadahi, zat
yang wajib kepadanya kita tunduk patuh, yaitu kepada zat yang kita agung-agungkan, yang kita besar-besarkan namanya dalam setiap munajat, dalam setiap sholat, dalam setiap doa-doa kita memuji asma-asmanya. Maka kekuatan yang ada baik sebelum dan setelah kehidupan alam semesta dan manusia ini, yaitu hanyalah Allah yang wajibul wujud, yang wajib adanya. Kemudian mengenai Allah, kita berbicara mengenai konsep ketuhanan. Tuhan adalah Allah bagi orang Islam. Tapi bagi umat agama lain, mereka tidak meyakini Allah sebagai Robnya. Bahkan ketika kaum Quraisy Mekah ditanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Mereka akan menjawab Allah. Karena mereka mewariskan iman, mewariskan keyakinan nenek-nenek moyangnya, nabi-nabi sebelumnya. Tapi ketika ditanyakan kepada mereka, "Ma ibaduka, apa yang kalian sembah? Apa yang kamu sembah?" Mereka akan menjawab, Lata, Uzza, Habal, dan seterusnya. Yang itu adalah nama-nama patung, nama-nama berhala, dan nama sesembahan-sesembahan mereka. Mereka meyakini bahwa berhala-berhala tersebut adalah perantaraan mereka kepada Tuhan, perantaraan mereka kepada Allah, dan logika ini tidaklah dapat diterima oleh logika manusia, tidaklah mampu diterima oleh akal sehat manusia. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu beranak dan Tuhan juga diperanakkan. Sesungguhnya logika ini juga terbantahkan, karena mana mungkin handphone yang dia adalah suatu perangkat diciptakan, diproduksi oleh manusia, kemudian dalam waktu yang bersamaan handphone tersebut juga menciptakan dirinya. Maka pasti ada kekuatan yang lebih besar di balik handphone ini yang mampu memproduksi handphone ini, yaitu kekuatan manusia. Begitu juga dengan manusia. Dia tidak mampu mengontrol dirinya, menggerakkan dirinya, menciptakan dirinya tanpa ada kekuatan yang maha agung di luar dirinya yang mampu menciptakannya. Tapi tidak begitu juga dengan Tuhan. Tuhan, dia menciptakan dirinya dan dia juga diciptakan dalam waktu yang bersamaan. Apakah logika ini benar? Apakah logika ini sahih? Sesungguhnya logika ini terbantahkan. Logika ini tidak mampu menenteramkan jiwa dan tidak mampu mencerdaskan akal, sehingga dia tertolak karena bertentangan dengan fitrah manusia. Suatu kebenaran akan mudah diterima, diyakini ketika dia mencerdaskan akal dan menenteramkan kolbu-kolbu manusia. Maka ketika sebuah perkara, ketika suatu hal dia bertentangan dengan akal, berlawanan dengan jiwa manusia, pasti perkara tersebut akan tertolak. Sampai di sini kita meyakini bahwa di balik alam semesta manusia dan kehidupan, apa-apa yang ada sebelum alam semesta manusia dan kehidupan, begitu juga apa-apa yang ada setelah alam semesta manusia dan kehidupan, yaitu ada satu zat yang pasti menciptakan ketiganya, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian tidak bisa diingkari. Hati kita, lisan kita, akal kita, seluruh indera kita tidak bisa
berdusta, tidak bisa membohongi kebenaran yang nyata adanya. Inilah yang disebut akidah akliyah. Akidah yang kemudian membuat kita berpikir, mengajak kita berpikir untuk menemukan konsep keimanan itu secara benar. Selanjutnya, dengan proses berpikir yang detail, yang merinci tadi, kita kemudian meyakini bahwa Allah adalah sebaik-baik pencipta yang menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Allah yang paling mengetahui kebutuhan manusia, yang paling mengenali makhluk yang diciptakannya, yang paling mampu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan pada diri manusia. Maka sudah sepantasnya lah kita menjadikan Allah sebagai sang mudabbir, sebagai sang pengatur, sebagai pengelola kehidupan ini, yang mengatur seluruh urusan dan kehidupan manusia secara penuh. Maka dari akidah tersebut tentunya akan melahirkan konsekuensi-konsekuensi, yaitu setelah kita mengimani adanya Allah baik dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka manusia wajib untuk mengikuti rules yang telah Allah tetapkan, untuk memfollow syariat Allah, untuk mengittiba syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah utusan Allah, kekasih Allah yang mengemban dan menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Sampai di sini kita memahami bahwa akidah merupakan keyakinan mengenai adanya Allah yang menciptakan alam semesta, manusia, kehidupan, dan apa-apa sebelum, baik setelah kehidupan alam semesta dan manusia itu sendiri, yang kemudian membawa kita kepada suatu keyakinan yang konkret, yang finish, yang clear, bahwa Allah adalah pencipta bagi diri kita, sehingga kita memiliki konsekuensi ketaatan untuk kemudian terikat terhadap hukum-hukum Allah. Singkatnya, ringkasnya, atau pada intinya, dari akidah akliyah tersebut akan melahirkan nizamul Islam, yang batiku anha nizam, yang lahir dari atasnya, daripada akidah itu, sebuah peraturan. Maka peraturan ini tidak lain dan tidak bukan adalah peraturan yang berasal dari Allah. Peraturan mengenai sholat, peraturan mengenai perintah menutup aurat, peraturan mengenai penegakan kepemimpinan, dan peraturan-peraturan yang lain yang merupakan konsekuensi dari ketaatan kita. Setelah kita memahami akidah Islam dengan benar melalui proses berpikir tadi, dibenarkan oleh dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli, maka seharusnya muncul dalam diri kita keikhlasan, keridoan, kerelaan untuk diatur oleh syariat Allah, untuk diatur oleh aturan-aturan Allah secara menyeluruh, kafah
dan sempurna. Insya Allah kita akan menjadi muslim yang berakidah, yang beruhuwah, yang menerapkan syariah sebagai bukti dari pemahaman kita, bukti dari akidah kita yang lurus.